warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini, pada hari yang baik ini, pada cuaca yang baik ini, alhamdulillah kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah yang menandakan keimanan kita, yang menandakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semalam saat kita tidur, kita tidak berdoa kepada Allah, ya Allah nanti kalau salat Jumat, tak kala saya bangun ya Allah, dapatkan kembali mata saya bisa melihat, dapatkan kembali langkah-langkah kami, kaki-kaki kami, organ tubuh kami sempurna ya Allah. Kita tidak minta itu, saudara. Kita tidak minta, tapi Allah memberikan secara otomatis tanpa kita minta. Dan hari ini kita hadir membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang sudah diberikan. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita ini di hari yang baik dan kemuliaan ini, Allah kumpulkan kita termasuk orang-orang yang baik dan masuk di surganya telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita ulukan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat melaksanakan perintah beliau dengan tanpa menambah dan mengurangi apa yang sudah disyariatkannya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Tema khatib kali ini yaitu bahayanya cinta dunia. Saudara, orang yang terjangkit penyakit virus cinta dunia itu lebih berbahaya daripada orang yang terkena penyakit virus corona. Kalau orang terkena positif virus corona Omikron atau katanya, paling banter dia batuk-batuk, pilek, dia mati rasa. Singkat cerita sampai mati. Tapi bisa mati, bisa jadi kematiannya itu justru masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena diampuni segala dosanya. Tapi kalau orang yang terjangkit penyakit virus cinta dunia, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatannya, tapi Allah lalaikan hidupnya dan Allah hancurkan kehidupannya dan Allah sempitkan hatinya. Orang yang terjangkit penyakit virus cinta dunia itu, saudara, dia tidak mengenal ras, suku, jabatan. Laki-lakikah Anda? Perempuankah Anda? Perkasakah Anda? Pejabatkah Anda?
Hatta ulama pun bisa terkena penyakit cinta dunia. Anda lihat, ada pencoleng, ada pembegal, ada orang tua membunuh anaknya, ada anak membunuh kedua orang tuanya, ada perampokan, tidaklah kecuali karena cinta dunia, saudara. Apa ada orang kaya cinta dunia? Ada tokoh kita sudah pintar berangkat ke luar negeri, belajar di luar negeri, pulang ke Indonesia jadi pengusaha kaya raya, dijadikan menteri korupsi. Apa kurang pintar? Apa kurang cerdas? Apa kurang kaya? Kaya, saudara, cuman karena kecintaan dunianya melebihi daripada kecintaan akhiratnya, hingga dia cinta dunia dan Allah akan cerai beraikan mereka, saudara. Apa ada ulama yang cinta dunia? Jauh ratusan tahun Rasulullah SAW telah mengatakan, badiru bi a'malikum fitanan kaqat'il lailil muslim yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, ayumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Kata Rasulullah SAW, nanti menjelang yaumil kiamah, bersegeralah Anda beramal-amal kebaikan, beramal-amal soleh. Karena kenapa? Karena akan banyak fitnah-fitnah saat itu, saudara. Anda lihat sekarang fitnah begitu banyak. Masjid dibilang intoleran, pesantren dibilang berafiliasi dengan teroris. Fitnah-fitnah ini bertebaran, saudara. Kenapa itu terjadi, saudara? Ini seperti potongan malam. Pagi dia ngomong benar, sore dia ngomong salah. Pagi dia katakan beriman, sore dia katakan masjid itu intoleran, pesantren itu tanaman radikal. Yang menyebabkan dia bisa, kata Rasulullah, yusbihu mu'minan aw yumsi kafiran. Ini bisa menjerumuskan mereka, paginya dia beriman, sorenya dia menjadi kafir. Kenapa ini terjadi, saudara? Rasulullah menyambungkan daripada hadis ini, yabi'u dinahu, ini orang jual agamanya, saudara. Di TV One dia mengatakan, saya tidak akan menyakiti umat Islam, saya tidak bermaksud untuk menyakiti pesantren, saya tidak bermaksud untuk menyakiti masjid. Tapi kenapa dia berani berucap, saudara? Artinya dia tahu dan mengerti, tapi dia ingin buat fitnah untuk agama ini. Yabi'u dinahu, dia beriman, dia jual agamanya, saudara. Hari ini dikatakan riba haram, besok dikatakan riba halal. Hari ini dikatakan Natalan haram, besok dikatakan Natalan boleh. Yabi'u dinahu, ini orang jual agamanya. Kenapa dijual agamanya, saudara? Kata Rasulullah, bi'aradin minad dunya, ini orang cinta dunia, cinta jabatannya, cinta pakatnya. Hati-hati, saudara, Allah akan semputkan umur kamu, Allah akan cerai beraikan urusanmu, saudara. Orang yang cinta dunia itu, kata Rasulullah SAW, man kanat hammu dunya, barang siapa hidupnya cinta untuk dunia, faraqallahu alaih, Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala farqa baina ainaihi, dan Allah tanamkan rasa kurangnya itu seperti kelopak mata. Sudah punya jabatan rendah, dia pingin jabatan tinggi. Sudah punya rumah, pengen punya rumah, dia ambil rumah kredit. Sudah punya rumah, dia pengen punya ruko. Sudah punya motor, dia pengen punya mobil. Sudah punya toko, pengen punya gudang. Sudah pengen punya gudang, pengen punya cabang-cabangnya, saudara. Awalnya dia rajin beribadah,
karena urusan dunianya Allah cerai-beraikan urusannya, seakan-akan kelopak matanya kurang dan kurang dan kurang, sampai dia berhutang dan berhutang dan berhutang, sampai kematiannya dia akan punya hutang, saudara. Ini orang yang cinta dunia, saudara. Orang yang cinta dunia itu, saudara, Allah akan cabut rasa nikmatnya. Anda perhatikan, ada orang yang makan di rumah tidak bisa, pengennya di restoran. Ada orang yang ingin tidur di rumah merasa tidak nyenyak, inginnya di hotel. Ada orang punya istri yang halal, pengennya jajan di luar sana, saudara. Allah cabut rasa nikmatnya, saudara. Sudah diberikan laki yang istri yang halal, dia ingin LGBT, saudara. Allah cabut rasa nikmatnya kepada istrinya, karena orang ini adalah ciri orang-orang yang cinta dunia. Bahaya, saudara. Kalau penyakit cinta dunia ini menjalar di negeri kita, di diri kita, saudara. Kalau rakyatnya cinta dunia, pejabatnya cinta dunia, pemimpinnya cinta dunia, jenderalnya cinta dunia, hati-hati. Maka hati-hati, saudara. Allah akan hancurkan, rendahkan martabat rumah tangga kita. Allah akan rendahkan lingkungan kita. Bahkan Allah akan hancurkan negeri kita ini dan rendahkan negeri kita ini, saudara. Karena dipimpin oleh manusia-manusia cinta dunia, saudara. Sekarang pertanyaannya pada diri kita, adakah diri kita ini termasuk orang-orang yang cinta dunia? Ciri-ciri orang yang cinta dunia, kalau selama ini kita bekerja untuk dunia dan kita beribadah. Kalau orang yang cintai dunia itu, saudara, dia bekerja untuk dunia dan dia beribadah pun untuk dunia. Dia rajin tahajud, tahajudnya agar pangkatnya naik. Dia rajin salat duha, duhanya agar dagangannya laris. Dia berinfak, dia bersedekah, tujuannya agar hutangnya lunas. Hati-hati, saudara. Kalau ibadah kita untuk dunia, bisa-bisa nanti di yaumil qiyamah kita dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita komplain sama Allah. Ya Allah, kenapa Engkau masukkan aku ke dalam neraka, ya Allah? Aku telah bangun masjid, ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau bohong. Bukankah engkau bangun masjid tujuannya agar engkau pamer, agar engkau dikenal khalayak banyak? Aku berikan di dunia. Mana duha aku, ya Allah? Engkau bohong. Bukankah engkau salat duha agar dagangan engkau laris? Aku berikan di dunia. Nuwaffi ilaihim, Allah sempurnakan kita hidup di dunia karena ibadah kita untuk dunia. Tapi hari ini kata Allah, di yaumil qiyamah ini aku berikan keinginan engkau di dunia, maka saat ini di yaumil qiyamah tempat engkau di neraka, tidak ada pahala yang kau bawa. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Terkadang, saudara, dulu orang tua kita kadang-kadang suka bicara, kamu kerja udah puluhan tahun sampai saat ini masih belum punya apa-apa. Rumah masih ngontrak, motor, mobil tidak punya. Coba adik kamu tuh, baru 3 tahun kerja, punya rumah, punya mobil, punya kontrakan. Jangan-jangan kamu nggak sedekah, jangan-jangan kamu nggak beribadah. Kan begitu kita dengar. Saudara, kalau ada orang seperti ini adalah pendapat yang keliru. Tidak ada kaitannya ibadah kita dengan dunia kita. Tidak ada kaitannya ibadah kita, tahajud kita dengan dunia kita. Kalau seandainya ibadah itu berbanding lurus dengan kekayaan kita, seharusnya orang-orang kafir itu pada miskin, saudara.
Mereka tidak puasa, mereka tidak salat, tapi nyatanya mereka lebih kaya dari kita, saudara. Kalau seandainya ibadah berbanding lurus dengan kekayaannya, saudara, seharusnya para sahabat-sahabat itu kaya semua, saudara. Mereka ahli ibadah, dekat dengan Rasulullah, ahli jihad. Wa ba'duhum min masakin, tapi sahabat Rasulullah sebagian adalah orang-orang miskin. Jadi tidak ada kaitannya antara kekayaan dengan ibadah kita. Kalau Allah mentakdirkan saya mendapatkan uang 100 miliar, sekalipun saya tidak salat, saya tidak tahajud, saya tidak doa, sedikit pun tidak akan berkurang, saudara. Jika Allah mentakdirkan Anda dapat 100 ribu, sekalipun Anda duha, sekalipun Anda tahajud, sedikit pun tidak akan bertambah, saudara. Inilah yang ingin saya katakan. Jika dalam kondisi ekonomi yang kita saat ini susah dalam berniaga, daya beli rendah, pekerjaan sulit, hati-hati, saudara. Banyak orang-orang yang galau, kemudian dia beribadah dan beribadah, tapi dia berbusuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasanya ibadah, tapi pekerjaannya tetap saja tidak pernah sukses. Hakikatnya kita hidup ini, saudara, kita hidup ini bukan apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau. Hidup ini adalah apa yang kita kerjakan. Kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ridho dan ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berinfak, bersedekah, betul Allah akan melipat gandakan rezeki kita jika kita bersedekah. Tapi tidak bisa kita katakan saya bersedekah 30 hari Anda utang akan lunas. Masalah fadilah dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya analogikakan, saudara, andai kita ikut gerak jalan, kata panitia dapat termos, juara ada yang dapat termos, ada yang dapat kulkas, ada yang dapat motor. Dengan penilaian panitia masing-masing, mungkin jalannya rapi, mungkin pakaiannya bagus, tapi nggak bisa kita minta sama panitia, panitia saya pengennya motor. Emang hadiahnya motor, tapi belum tentu kamu dapat motor. Sama, kita berinfak, kita bersedekah, betul ada fadilah, akan lunas Anda, utang Anda akan terlunasi. Tapi Allah memberikan fadilah banyak, saudara, orang-orang yang bersedekah. Ada yang dilapangkan dadanya, ada yang diberikan anak yang saleh, ada yang memberikan kesehatan. Itu ganjaran yang Allah berikan daripada sedekah kita. Kita tidak boleh menentukan apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kemudian ciri orang yang cinta dunia itu, ciri orang yang cinta dunia itu salah satunya adalah mereka suka menghalalkan berbagai macam cara berniaganya. Dia dagang tipu-tipu, dia suka berbohong, dia korupsi, dia mencoleng, dia menghukumi dengan cara hukum yang seenaknya saja, dengan mengikuti hawa nafsunya saja. Itu ciri daripada orang yang cinta dunia, saudara. Dan orang yang cinta dunia ini hati-hati. Wa ma'kuluhu haram wal masrabuhu haram. Dia pakai pakaian haram, yang dia makan haram, yang dia minum haram. Hati-hati, saudara, sepanjang itu Anda beribadah dan Anda bersedekah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta Anda menjadi hakim, kemudian membangun masjid, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta Anda jadi pejabat, jadi jenderal, kemudian dengan cara-cara yang haram, kemudian Anda punya pesantren, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hatta Anda mendidik anak-anak Anda bukan anak-anak yang benar, tapi dengan cara-cara yang haram, kemudian dia berdoa untuk Anda, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berfidyah, dia bersedekah sebanyak gunung es, sebanyak gunung, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia dapatkan dengan cara-cara yang menghalalkan berbagai macam cara, saudara. Inilah yang ingin khatib katakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir daripada khutbah ini khatib ingin mengatakan, jika Anda mengejar dunia, pastilah tak dapat. Sekalipun dapat, pastilah tak banyak. Sekalipun banyak, pastilah tak akan puas. Jika Anda mengajar akhirat, itu pastilah dapat. Dan dapat pastilah banyak. Dan banyak pastilah puas. Abadi selama-lamanya kita akan sambawa ke yaumil qiyamah jika kita mengejar akhirat. Wa kullu minhum banun wa takunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kata Sayyidina Ali, didik anak-anak kamu, didik diri kita, perbanyaknya untuk mencintai akhiratmu daripada kamu mencintai dunia.